Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, Tias Widi Rahayu ya teman-teman. Kemudian follow Instagram aku juga, Tias Widi Rahayu ya. Kemudian follow juga TikTok aku, Tias Widi Rahayu. Dan insya Allah nanti kedepannya itu akan ada semuanya terkait SKD CPNS, P3K ataupun kedinasan dan UKOM. Jadi nanti teman-teman silakan untuk selalu kunjungi website Cardiodemi. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas soal bocoran soal SKD CPNS kedinasan. Ini fokusnya di TKP ya teman-teman ya. Ini dari peserta ujian SKD tahun 2023. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini pada akhir tahun anggaran Anda itu melihat beberapa pengerjaan perbaikan fasilitas dan infrastruktur dari kantor di tempat Anda bekerja. Salah satunya adalah penggantian lift konvensional menjadi lift ramah penyandang disabilitas seperti tombol angka horizontal yang juga sudah dilengkapi dengan huruf braille. Padahal, menurut pengamatan Anda, tidak ada pegawai penyandang disabilitas di tempat Anda bekerja. Pengerjaan lift tersebut secara tidak langsung ini menghambat pekerjaan Anda karena lift yang tersedia hanya satu, sementara lift yang lain sedang diperbaiki. Maka sikapnya teman-teman itu bagaimana? Yang A menegur bagian umum karena telah melakukan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Oke. Kemudian yang B menegur pimpinan karena telah melakukan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Kemudian yang C biasa saja karena hal ini wajar-wajar saja untuk penyerapan anggaran di akhir tahun. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang D biasa saja namun dalam hati kesal. Oke, ini juga kurang tepat karena menunggu lift yang tersedia dengan sangat lama. Sedangkan yang E adalah biasa saja karena Anda berasumsi agar kantor Anda itu bisa melayani klien penyandang disabilitas. Ini juga kurang tepat sih sebenarnya. Karena di sini tuh berdasarkan data atau berdasarkan pendapat di atas adalah ini khusus untuk penyandang disabilitas. Padahal ada kata kunci ya, tidak ada pegawai penyandang disabilitas karena di tempat Anda bekerja. Pengerjaan lift tersebut secara tidak langsung menghambat pekerjaan Anda karena lift yang tersedia hanya satu. Ya, sedangkan lift yang lain itu sedang dalam perbaikan. Nah, sikapnya teman-teman itu bagaimana dengan adanya kondisi di situ? Ya, harusnya kita ditegur. Ya, tegur saja bagian umum karena telah melakukan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Karena tidak ada penyandang disabilitas, ngapain ya kan? Kecuali ada teman-teman. Kalau misal ada, baru kita bisa untuk ini pembuatan atau melakukan pemborongan anggaran ya, pembuatan untuk lift konvensional. Nah, berarti jawaban yang paling tepat apa? Oke, kita lihat berarti kalau untuk soal TKP skor tertinggi 4, kemudian 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, di sini kita lihat skor tertinggi ada di mana. Oke, untuk skor 5 dan 4 berarti antara di A dan di B karena sama-sama menegur. Sedangkan C, D, dan E ini 3, 2, dan 1. Oke, skor 3 ada di sini karena kita masih menganggap wajar. Kemudian merasa kesal ini skornya 1 dan biasa saja itu skornya 2. Sedangkan skor A dan B kita lihat dulu menegur bagian umum karena telah melakukan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Oke, ini tepat ya. Kemudian yang B menegur pimpinan karena telah melakukan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Sama-sama, cuma yang ditegur adalah bagian umum, sedangkan menegur ini adalah dari pimpinannya. Berarti jawabannya yang tepat yang mana? Yang ingin membuat atau mengganti lift konvensional apakah bagian umum atau bagian dari pimpinan ya. Biasanya untuk masalah infrastruktur adalah sudah diberikan ke bagian umum ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ini skor 5. Kemudian yang B skornya adalah 4. Kita tegur dulu yang hubungannya langsung dengan ini adalah bagian umum. Pimpinan nanti jika bagian umum sudah kita tegur, baru kalau misal tidak ada efeknya baru ke pimpinan. Oke? Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Nah, soal nomor 2 di sini suatu hari Anda ditugaskan di daerah rawan konflik. Saat Anda menuju ke tempat tugas tiba-tiba terjadi konflik antar warga dan Anda melihat anak kecil yang terjebak di tengah konflik. Maka yang akan Anda lakukan itu apa? Yang A tidak ikut campur dan tetap fokus menyelesaikan pekerjaan Anda sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Yang B memperhatikan anak tersebut dengan prihatin sambil berdoa
agar ia baik-baik saja. Yang C, menyelamatkan anak tersebut kecil meskipun pekerjaan Anda akan terbengkelai. Yang D, menyelamatkan anak kecil tersebut dengan memperhitungkan resikonya. Yang E, menyelesaikan penugasan terlebih dahulu kemudian menyelamatkan. Kalau sudah ada konflik dan di tengah ini ada anak kecil yang terjebak di tengah konflik, harusnya kita langsung segera untuk menyelamatkan anak kecil tersebut meskipun pekerjaan Anda terbengkelai. Ini skornya 5. Ya, jangan sampai kalau misalnya ada konflik teman-teman diem aja. Skor 4 yang mana? Yang D. Menyelamatkan anak tersebut dengan memperhitungkan resikonya. Ya. Jadi yang paling tepat adalah kita langsung menyelamatkan anak tersebut meskipun pekerjaan kita itu nanti gitu. Karena apa? Sudah ada konflik, kasihan anak di sini nih. Kita harus bisa membantu anak tersebut. Kemudian memperhatikan anak tersebut dengan prihatin. Ya, ini skornya 3. Menyelesaikan penugasan terlebih dahulu, lama ya, kasihan ya, skornya 2. Dan tidak ikut campur, ini skornya 1. Kalau ada konflik harusnya kita bisa membantu untuk bisa menengahi. Dan kalau misal ada yang terjebak di sini, anak kecil kan dia nggak tahu apa-apa, harus kita bantu. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyelamatkan anak tersebut meskipun pekerjaan Anda terbengkalai. Lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, Anda adalah seorang pegawai yang ditugaskan untuk bekerja di bagian pelayanan masyarakat. Dan Anda menyadari bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi. Sehingga ada kalanya terjadi miskomunikasi. Belum lagi ditambah hal-hal teknis yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat yang dapat mengganggu proses pelayanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan tersebut, maka harus gimana? Yang A, perlu dibuatkan sebuah pusat pengaduan masyarakat melalui saluran telepon yang siap 24 jam untuk menerima semua keluhan dan pengaduan masyarakat. Kemudian yang B, perlu dibuatkan surat elektronik korespondensi agar petugas bisa melayani seluruh surat pelayanan dan keluhan yang masuk dari masyarakat terkait pelayanan. Yang C, perlu diletakkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengakomodasi semua keluhan masyarakat secara tertulis. Yang D, perlu dibuatkan loket pusat masyarakat sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi secara langsung, ya. Kemudian yang E, perlu dibuatkan sistem pertanyaan sering ditanyakan di laman situs kantor untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Oke. Jadi di sini ada kata kuncinya apa, teman-teman? Oke. Di sini sering dikeluhkan oleh masyarakat yang dapat mengganggu proses pelayanan. Jadi kata kuncinya adalah setiap bagian pelayanan Anda itu setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, oleh karena itu, karena orang-orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda atau kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami itu, otomatis kita perlu untuk membuatkan sistem pelayanan yang sering ditanyakan di laman situs kantor. Jadi itu sudah ada untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, misalnya nih, bagaimana caranya untuk mendaftar, kayak gitu ya. Ya udah, kita sudah ada tutorialnya, caranya kayak gitu-gitu. Jadi sudah tersedia pertanyaan-pertanyaan yang sering. Misalnya nih, pelayanan ini dibuka jam berapa di rumah sakit, kan sudah ada tulisannya di jam ini sampai jam ini. Itu sudah ada. Berarti jawabannya yang kita harus menyediakan di laman situs sistem pertanyaan yang sering ditanyakan di laman situs untuk bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda atau kemampuan yang berbeda untuk memahami regulasi dan kebijakan pelayanan. Oke, ini. Kemudian untuk skor yang 4 yang mana? Perlu dibuatkan surat elektronik korespondensi. Ya, oke, itu skor 4. Kemudian perlu dibuatkan pusat pengaduan, ini skornya 3 ya, 24 jam. Kemudian yang perlu dibuatkan kotak saran di loket, ini skornya 2 dan yang D skornya 1. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan yang terletak di lantai 1. Suatu hari datang seseorang yang merupakan difabel. Oke. Meminta tolong untuk dibantu dalam proses pengurusan administrasi yang loketnya letaknya di lantai 2. Sikapnya teman-teman itu bagaimana? Yang A mengarahkan ke loket lainnya, yang C mengarahkannya ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. Oke.
Kemudian yang C mengarahkan ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang D memberikan saran kepadanya bahwa sebaiknya dia membawakan atau saudaranya yang bisa membantu keperluannya. Yang E mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga, kemudian membantunya untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Karena di situ kita melihat adalah ada orang yang difabel ya, keterbatasan otomatis, dan dia itu meminta tolong ke kita, berarti ya harusnya keterbatasan. Berarti kita yang harus membantu. Jadi jawabannya adalah mencari rekan pengganti untuk bisa dia berjaga di loket saya, sedangkan teman-teman itu membantu pengurusannya ke lantai 2. Atau bisa juga menyarankan supaya ada keluarga yang bisa untuk membantu keperluannya. Kemudian mengarahkan ke loket yang seharusnya itu loket administrasi itu skornya 3, mengarahkan ke satpam skornya 2, dan mengarahkan ke lantai ke loket lainnya skornya 1. Gampang banget kan ya teman-teman ya, kalau misalnya ada soal seperti itu dan kita yang dimintai tolong, langsung kitanya yang harus melakukan itu. Jangan kita menyerahkan ke orang lain. Lanjut soal nomor 5. Anda adalah seorang pegawai teladan yang dikagumi oleh atasan, yang sekaligus pemilik perusahaan. Suatu hari atasan Anda menyampaikan niatnya secara pribadi untuk menikahkan Anda dan anak tunggalnya dengan harapan Anda bisa memimpin perusahaan suatu saat nanti. Kenyataannya Anda memiliki seorang tunangan yang cerdas dan setia. Atasan Anda tidak mengetahui hal itu. Keputusan apa yang akan Anda ambil? Menyikapi tawaran dari atasan tersebut, menolak tawaran atasan, dan memberitahu tentang pertunangannya. Oke. Yang B, menerima tawaran atasan Anda dan segera memutuskan pertunangan. Kalau misalnya sudah menjalin hubungan, berarti jangan sampai teman-teman memutuskan pertunangan secara kekeluargaan. Kemudian yang C, meminta kepada atasan untuk mengenalkan Anda, apalagi sampai mengenalkan Anda. Padahal di sini tunangannya adalah sudah cerdas dan setia, berarti jangan. Kemudian yang D, mengatakan kepada atasan bahwa perlu waktu, apalagi perlu waktu, kemudian mendiskusikan masalah ini dengan kerabat, ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, menjelaskan kepada atasan tentang pertunangan Anda dan memintanya mengambil keputusan untuk Anda. Oke, kalau bisa adalah kita tolak ya tawarannya, atau kita bisa menjelaskan kepada atasan tentang pertunangan teman-teman dan memintanya mengambil keputusan untuk Anda. Ini tapi yang skor tertinggi ada di A. Kita menolak karena kita sudah mempunyai tunangan dan memberitahukan tentang pertunangan Anda. Kemudian yang E, skornya 4 ya, menjelaskan kepada atasan tentang pertunangan Anda dan memintanya mengambil keputusan untuk Anda. Kemudian mengatakan kepada atasan bahwa perlu waktu, ini skornya 3, meminta kepada atasan untuk mengenalkan, ini skornya 2, dan menerima langsung itu skornya 1. Ya, kalau kita sudah ada tunangan ya sudah. Oke, PR soal TKP silakan untuk dikerjakan. Di sini ada soal seperti itu. Selepas jam pulang kantor, rekan-rekan Anda berencana menjenguk seseorang teman yang sedang sakit. Sementara Anda itu masih memiliki pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Kira-kira apa yang teman-teman bisa lakukan? Silakan tulis di kolom komentar jawaban dari PR bocoran soal TKP ini apa. Terus kalau misalnya ada pertanyaan atau request soal, silakan tulis di kolom komentar. Dan apakah teman-teman sudah ujian? Jika sudah, ataupun teman-teman nanti akan ujian, silahkan tulis di kolom komentar lagi. Balik lagi kira-kira soalnya seperti apa, dan skor dari teman-teman setelah belajar dari channel YouTube aku itu berapa. Oke, aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lulus SKD kedinasan ataupun SKD CPNS tahun 2023. Jangan samakan teman-teman prosesnya dengan proses orang lain. Berjalanlah sesuai jalanmu saat ini. Semoga apa yang teman-teman harapkan bisa lolos SKD CPNS, SKD kedinasan, dan teman-teman bisa menjadi taruna di tahun 2023 ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.